Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Modul 1.1, Pendahuluan. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respons atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan atau jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, di satu sisi dapat membawa dampak negatif karena banyaknya barang dan jasa yang berkualitas rendah yang banyak beredar di masyarakat. Kondisi demikian pada akhirnya memunculkan gerakan-gerakan perlindungan konsumen di belahan dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya berkembanglah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu kajian hukum ekonomi, di mana pembahasannya tidak bisa dilepaskan dengan bidang hukum privat, hukum perdata, maupun bidang hukum publik, hukum pidana dan hukum administrasi negara, Miru dan Yado, 2004. Hal ini mengingat bahwa dalam hukum privat maupun publik yang juga mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan konsumen, selain yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU-PK, sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Sehubungan dengan judul modul, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen, maka dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang hukum pada umumnya, hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen dan perkembangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Manfaat praktis dari mempelajari materi tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen ini, Anda akan mendapatkan pemahaman awal tentang hukum perlindungan konsumen yang meliputi pengertian hukum pada umumnya, pengertian hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, dan perkembangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bagi Anda para praktisi, pemahaman tentang hal ini akan sangat membantu Anda dalam memecahkan berbagai masalah serta merumuskan kebijakan-kebijakan yang relevan terkait dengan perlindungan konsumen. Modul 1 tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berisi pembahasan tentang hukum perlindungan konsumen, yang meliputi bahasan tentang hukum perlindungan konsumen, serta sejarah perlindungan konsumen. Sementara itu, kegiatan belajar 2 membahas tentang pengaturan hukum perlindungan konsumen, yang meliputi bahasan tentang sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, dan perkembangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Apabila Anda telah selesai mempelajari modul 1 ini dengan baik, maka secara umum Anda diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Selain itu, secara khusus Anda juga diharapkan mampu menjelaskan 1. Pengertian hukum. 2. Hukum perlindungan konsumen. 3. Sejarah hukum perlindungan konsumen. 4. Sumber hukum perlindungan konsumen. 5. Asas-asas perlindungan konsumen. 6. Tujuan perlindungan konsumen. Dan 7. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Selamat belajar, semoga sukses. Kegiatan belajar 1. Hukum perlindungan konsumen. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen merupakan materi awal yang harus Anda pelajari sebelum Anda masuk pada materi-materi selanjutnya. Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen berisi bahasan tentang hukum pada umumnya, hukum perlindungan konsumen, sejarah hukum perlindungan konsumen, sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, dan perkembangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang akan memberikan gambaran awal kepada Anda tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Pada kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas tentang apa itu hukum perlindungan konsumen, dan sejarah perlindungan konsumen. Kemudian pada tahap kegiatan belajar 2 berikutnya Anda akan mempelajari materi tentang sumber hukum perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, dan perkembangan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. A. Apa itu hukum?
Manusia sebagai makhluk sosial, Thun Politikon, cenderung ingin bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain atau kelompok manusia, masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dengan mengandalkan diri sendiri, melainkan memerlukan bantuan atau keterlibatan orang lain. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan membeli barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat yang merupakan produk dari pelaku usaha. Interaksi antar manusia pada dasarnya senantiasa menghendaki hubungan yang harmonis sesama manusia. Namun, dalam praktiknya tidaklah selalu demikian. Seringkali dalam interaksi tersebut terjadi konflik di antara mereka yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Agar interaksi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan menghormati hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan. Hukum, itu, Kusumatmaja dan Siddhartha, 2009. Sehingga dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Martokusumo, 1993. Hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Martokusumo, 2010. Selanjutnya 2010. Selanjutnya Kusumaatmaja, 1986, mengemukakan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas. Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga institution, dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Pengertian hukum menurut Mohtar Kusumaatmaja ini mengingatkan bahwa dalam mempelajari hukum tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga institution dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan sehingga jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pembahasan hukum perlindungan konsumen tidak hanya berupa pembahasan mengenai asas dan kaidah hukum perlindungan konsumen, tapi juga akan membahas mengenai lembaga-lembaga yang ada dalam hukum perlindungan konsumen, yakni Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, LPKSM, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK, dan pengadilan. Selain itu, pembahasan juga meliputi proses, yakni proses penyelesaian sengketa konsumen baik di luar pengadilan maupun di pengadilan. B. Hukum perlindungan konsumen. 1. Pengertian hukum perlindungan konsumen. Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum, yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, Nasution, 2004. Hukum konsumen, Consumer Law, dan hukum perlindungan konsumen, Consumer Protection Law, merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia, SOFI, 2011. Namun, saat ini masih belum jelas apa yang masuk ke dalam materi keduanya serta apakah kedua cabang hukum itu identik, Siddhartha, 2004. Perlindungan konsumen. Beberapa sarjana mencoba memberikan batasan mengenai hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut Siddhartha, 2004, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Nasution, 2011 membedakan definisi antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sebagai berikut. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang dan atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Nasution, 2011 menjelaskan bahwa hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitik beratkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Definisi yang diberikan oleh AS.
Nasution ini menggunakan kata hukum yang lebih luas dari undang-undang sehingga tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum sah yang mengaturnya. Hukum perlindungan konsumen tidak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya pengertian lain yang sangat natif diberikan oleh Samsul, 2011, yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen. Menurut Soti, 2011, perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen terletak pada objek yang dikaji. Hukum konsumen wilayah hukumnya lebih banyak menyangkut pada transaksi-transaksi konsumen, consumer transactions, antara pelaku usaha dan konsumen yang berobjekkan barang dan atau jasa. Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen, kajian mendalam terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut. Selanjutnya dalam hukum konsumen bukannya tidak ada perlindungan hukum terhadap konsumen, tapi perlindungan hukumnya berwujud hak-hak dan atau kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen merupakan campur tangan negara untuk melindungi individu konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak jujur, unfair business practices, SOFI, 2011. Berdasarkan beberapa pengertian hukum perlindungan konsumen di atas jika dikaitkan dengan definisi hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmaja. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lembaga, dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitan dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan uraian di atas, hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, di mana tujuan hukum perlindungan konsumen secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan atau jasa yang ada di masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi. Keterkaitan aspek-aspek hukum publik, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum privat perdata dalam hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi, Min dan Yadu, 2004. Hukum ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dalam kehidupan ekonomi sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu diadakan pembedaan apakah kaidah-kaidah itu merupakan kaidah hukum perdata atau kaidah hukum publik. Hartono, 1982. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan nasional maka pendekatan hukum ekonomi bersifat interdisipliner dan transnasional. Hukum ekonomi bersifat interdisipliner karena hukum ekonomi tidak hanya bersifat hukum privat saja, tapi juga berkaitan erat dengan hukum publik. Sedangkan sifat transnasional dari hukum ekonomi karena hukum ekonomi tidak lagi ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja, tapi memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam kaitan dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di luar negeri dan dunia internasional. Miru dan Yadu, 2004. 2. Sejarah perlindungan konsumen. Keberadaan hukum perlindungan konsumen tidak bisa dilepaskan dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia. Munculnya gerakan perlindungan konsumen dilatar belakangi beberapa hal terkait dengan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. A. Lemahnya kedudukan konsumen terhadap pelaku usaha. Hubungan pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan atau jasa yang ia produksi sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun, yang terjadi dalam praktiknya seringkali kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan konsumen dihadapkan kepada kekuatan kapital, modal maupun sumber daya manusia, SDM, pelaku usaha yang lebih unggul. Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya seringkali dalam memasarkan produknya senantiasa membebankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen. Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku standar kontrak. Dalam kegiatan usahanya, pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan negosiasi oleh para pihak tapi dengan penggunaan perjanjian baku ini. Isi perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki posisi tawar, bargaining position, yang seimbang dengan pelaku usaha, di mana dalam hal ini konsumen hanya dapat menerima atau menolak syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan pelaku usaha, take it or leave it.
Jika konsumen menolak perjanjian tersebut dan mendatangi pelaku usaha lain, maka ia akan dihadapkan pada kondisi yang sama sehingga dengan posisinya yang lemah baik secara ekonomi maupun psikologis membutuhkan barang dan jasa, maka konsumen harus menerima persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan perdagangan, penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang karena merupakan wujud asas kebebasan berkontrak, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain keunggulan dalam hal modal, pelaku usaha juga memiliki keunggulan dalam hal SDM. Dalam menghadapi tuntutan konsumen terkait adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha memiliki SDM yang relatif unggul daripada konsumen. Pelaku usaha akan dengan mudah menyangkal tuntutan dari konsumen dengan mendasarkan pada keahlian maupun pengetahuannya terkait dengan barang dan atau yang ia produksi atau ditawarkan sehingga jika konsumen tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen maka pelaku usaha tidak dapat dimintai ganti kerugian. Sebaliknya dari sisi konsumen, kondisi konsumen yang kurang teredukasi menyebabkan kedudukan konsumen semakin lemah. Selain itu, dari sisi pelaku usaha kesadaran untuk bertanggung jawab atas barang dan jasa yang ia produksi juga kurang. Hal ini sangat terpengaruh doktrin Kavit Emptor yang menentukan bahwa konsumenlah yang harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk dan bukan pelaku usaha yang harus berhati-hati, Kavit Venditor, dalam memproduksi barang dan atau jasa. Keunggulan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha pada dasarnya pelaku usaha lebih terorganisir baik dari sisi internal maupun dari sisi eksternal sesama pelaku usaha. Sedangkan konsumen cenderung bersifat individual dalam menghadapi permasalahan terkait hubungan konsumen dengan pelaku usaha sehingga hal ini menyebabkan konsumen segan untuk menuntut hak-haknya kepada pelaku usaha. B. Industrialisasi dan kemajuan teknologi. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk senantiasa membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Awalnya kebutuhan manusia dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana sesuai dengan kebutuhan manusia. Namun dalam perkembangannya, seiring meningkatnya kebutuhan akan barang, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana atau dalam skala kecil. Seiring dengan peningkatan jumlah kebutuhan barang-barang dan perkembangan kemajuan teknologi di bidang mesin-mesin produksi, di mana kegiatan produksi barang dilakukan menggunakan mesin-mesin pabrik canggih yang dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak massal. Proses kegiatan produksi semacam ini disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi di satu sisi dapat memberikan keuntungan kepada konsumen karena konsumen memiliki banyak pilihan terhadap barang yang akan ia beli. Namun, di satu sisi juga dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen. Produksi barang yang dibuat secara massal cenderung lebih mengedepankan kuantitas barang yang diproduksi daripada kualitas barang itu sendiri. Bagi konsumen yang kurang teredukasi sangat rentan dirugikan akibat beredarnya barang-barang yang memiliki kualitas rendah. Selanjutnya bagi konsumen kelas bawah dihadapkan pada pilihan terhadap barang-barang kualitas rendah, yang pada dasarnya merupakan barang cacat produksi yang dijual secara murah. Kegiatan industrialisasi juga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat di mana para pelaku usaha saling berlomba-lomba untuk menguasai pasar. Untuk menarik konsumennya para pelaku usaha senantiasa memberikan penawaran yang murah kepada konsumen, yang pada akhirnya menurunkan kualitas barang agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kondisi demikian pada akhirnya akan merugikan konsumen, di mana konsumen akan mendapatkan barang-barang yang berkualitas rendah. C. Globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan atau jasa. Pada awalnya distribusi barang dan atau jasa hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara saja. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa distribusi barang dan atau jasa tidak bisa dibendung di dalam pasar dalam negeri saja, tapi juga telah melewati batas-batas negara. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan transportasi yang semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi melewati batas-batas negara. Sophie, 2009. Perdagangan bebas juga membawa konsekuensi bahwa semua barang dan atau jasa yang berasal dari negara lain harus dapat masuk ke negara lain. Masuknya barang-barang dari negara lain selain membawa keuntungan kepada konsumen terkait barang-barang impor, tapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Lemahnya pengawasan oleh pihak terkait seringkali menyebabkan barang-barang yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya masuk atau beredar ke negara tujuan. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain kasus sapi gila, kasus kosmetik berbahaya, kasus barang pecah belah yang mengandung melamin, dan lain-lain. 1. Sejarah perlindungan konsumen di dunia. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di dunia tidak bisa dilepaskan dari gerakan-gerakan perlindungan konsumen yang terjadi di Amerika Serikat, serta negara-negara di Eropa seperti di Inggris, Belanda, Belgia, dan lain-lain.
Secara umum sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam 4 tahapan sebagai berikut. Siddhartha, 2004. A. Tahapan I, tahun 1981 sampai tahun 1914. Pada kurun waktu ini merupakan awal munculnya kesadaran masyarakat melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya diakibatkan novel karya Upton Sinclair berjudul The Jungle, yang menggambarkan cara kerja pabrik garis bawah pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. B. Tahapan 2 tahun 1920 sampai tahun 1940. Pada kurun waktu ini muncul pula buku yang berjudul Your Money, S-Word karya Chess dan Sling. Karya ini mampu mengunggah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan Fair Deal, Best Bookie. C. Tahapan 3, tahun 1950 sampai tahun 1960. Pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan-gerakan perlindungan dalam lingkup internasional. Dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia pada tanggal 1 April tahun 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union, IOCU, yang berpusat di Den Haag, Belanda dan dalam perkembangannya pada tahun 1993 berubah menjadi Consumers International (CI) yang berpusat di London, Inggris. D. Tahapan 4 pasca 1965. Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk 5 kantor regional, yakni di Amerika Latin dan Karibia berpusat di Chile, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah serta negara-negara maju yang berpusat di London, Inggris. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen, Zulham, 2013. Perhatian terhadap perlindungan konsumen di Amerika Serikat, 1960-an sampai dengan 1970-an, mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Dengan munculnya buku-buku yang membahas perlindungan konsumen diundangkannya banyak peraturan serta diikuti dengan putusan hakim yang memperkuat kedudukan konsumen, Siddhartha, 2004. Di Amerika Serikat, perkembangan gerakan perlindungan konsumen dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan tersebut, yakni The Food, Drug and Cosmetic Act, di mana materinya berada di bawah kewenangan The Federal Trade Commission, FTC. Selain itu diundangkannya juga The Wool Products Labeling Act, 1940, dan The Fur Products Labeling Act, 1951, serta The Fiber Products Identification Act, 1958, Siddhartha, 2004. Gerakan perlindungan konsumen di Amerika Serikat pada era 1960-an mencatat kejadian penting, yakni pada tanggal 15 Maret tahun 1962 pada saat Presiden John F. Kennedy mengucapkan pidato kenegaraan di hadapan Kongres Amerika Serikat. Dalam pidato yang berjudul A Special Message of Protection the Consumer Interest, Kennedy mengemukakan 4 hak konsumen, Siddhartha, 2004, sebagai berikut. A. The right to safety to be protected against the marketing of goods that are hazardous to health or life. B. The right to safety, to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labeling, and other practices, and to be given the fact needed to make informed choices. C. The right to be assured, wherever possible, access to a variety of products and services at competitive prices. And in those industries in which competition is not workable and government regulation is substituted, there should be assurance of satisfactory quality and service at fair prices. D. The right to be assured that consumer interests will receive full and sympathetic consideration in formulation of government policy and fair and expeditious treatment in its administrative tribunals. Hak-hak konsumen yang disampaikan oleh Kennedy menginspirasi dan dikembangkan lagi oleh penggantinya, yakni Presiden L.B. Johnson. Selain mengingatkan kembali 4 hak konsumen yang disampaikan oleh Kennedy, ia juga memperkenalkan konsep hukum baru yang berkenaan dengan perlindungan konsumen, yakni produk waranti dan produk liability. Selain itu, jasa Presiden L.B. Johnson dalam perlindungan konsumen di Amerika Serikat berhasil mengajukan rancangan undang-undang tentang lending charges dan packaging practices, yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1967 dan 1968, Siddhartha, 2004. Disetujuinya undang-undang di bidang perlindungan konsumen oleh Kongres Amerika Serikat tidak terlepas dari sosialisasi dan gerakan perlindungan konsumen yang terus-menerus terjadi di Amerika Serikat.
Salah satu publikasi hasil riset di bidang perlindungan konsumen menggugah kesadaran pihak legislatif dan yudikatif di Amerika Serikat, yakni publikasi penelitian yang dilakukan oleh Ralph Nader dalam buku yang berjudul Unsafe et Speed pada tahun 1966. Publikasi ini menyimpulkan bahwa mayoritas kendaraan bermotor yang diproduksi di Amerika Serikat mengabaikan keselamatan pengendaranya. Siddhartha, 2004. Sosialisasi dan gerakan-gerakan perlindungan konsumen kemudian juga berkembang di berbagai negara baik di Eropa maupun di belahan bumi lainnya. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi atau lembaga pemerhati yang bergerak di bidang perlindungan konsumen yang bersifat internasional, yakni International Organization of Consumer Union, IOCU, pada tanggal 1 April tahun 1960 yang berpusat di Den Haag, Belanda dan berpindah ke London, Inggris pada tahun 1993. Dalam perkembangan selanjutnya, JOCU ini berubah nama menjadi Consumers International (CI) Siddhartha, 2004. Organisasi CI ini kemudian berkembang dan memiliki beberapa kantor regional di beberapa negara. Pada tahap selanjutnya, perkembangan aspek perlindungan konsumen terjadi di beberapa negara di belahan dunia, dengan pembentukan undang-undang perlindungan konsumen. Negara-negara tersebut sebagai berikut: Wijaya dan Yani, 2003. A. Amerika Serikat, The Uniform Trade Practices and Consumer Protection Act tahun 1967, Unfair Trade Practices dan Consumer Protection, Louisiana, Law tahun 1973. B. Inggris, The Consumer Protection Act tahun 1961. C. Kanada, The Consumer Protection Act dan The Consumer Protection Amendment Act tahun 1971. D. Singapura, The Consumer Protection, Trade Description and Safety Requirement Act tahun 1975. E. Thailand, Consumer Act tahun 1979. Jepang, The Consumer Protection Fundamental Act tahun 1968. G. Australia, Consumer Affair Act tahun 1978. H. Irlandia, Consumer Information Act tahun 1978. Setelah pengakuan perlindungan konsumen oleh beberapa negara di dunia dengan membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akhirnya pada tahun 1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakomodir kepentingan-kepentingan konsumen. Salah satu pengakuan PBB terhadap perlindungan konsumen, PBB mengeluarkan resolusi PBB No ARES 39/248 tanggal 16 April tahun 1985 tentang perlindungan konsumen yang menegaskan perlunya perlindungan bagi konsumen. Resolusi PBB ini populer dengan sebutan Guidelines for Consumer Protection, yang telah menetapkan perlindungan kepentingan-kepentingan konsumen. Perlindungan kepentingan konsumen dalam Guidelines for Consumer Protection meliputi hal-hal sebagai berikut: Berkatullah, 2010. A. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. B. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen. C. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pelatihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi. D. Pendidikan konsumen. E. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. F. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan garis bawah pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. 2. Sejarah perlindungan konsumen di Indonesia. Sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat, Non-Governmental Organization, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, pada bulan Mei tahun 1973, Zulham, 2013. Setelah YLKI, sejarah juga mencatat berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, LP2K, di Semarang yang berdiri sejak Februari tahun 1988. Kedua lembaga tersebut merupakan anggota dari Consumers International (CI), Siddhartha, 2004. Selain kedua lembaga tersebut, saat ini juga telah banyak berdiri lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia antara lain Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia, YLBKI, di Bandung, Lembaga Konsumen Yogyakarta, LKY, Lembaga Konsumen Surabaya, dan lain-lain. Berdirinya lembaga-lembaga konsumen mempunyai peranan yang penting dalam pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia, yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan lembaga konsumen ini memiliki peranan penting baik dari segi advokasi maupun dari peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan konsumen.
Perkembangan ke arah perlindungan konsumen di Indonesia. Selain munculnya lembaga-lembaga konsumen di Indonesia juga ditandai dengan banyak diselenggarakan studi baik yang bersifat akademis maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Nasution, 2011. Menurut Nasution, 2011, naskah-naskah akademik yang patut mendapat perhatian antara lain: A. Naskah akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, BPHN. B. Naskah akademik yang disusun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI. C. Naskah akademik yang dipersiapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI. Pemikiran ke arah pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen di Indonesia dipicu oleh munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen yang tidak memuaskan konsumen. Zulham, 2013. Kasus yang pernah terjadi antara lain kasus biskuit beracun beberapa tahun yang lalu yang terulang kembali dengan kasus mie instan, 1994, hanya dilihat dari aspek pidana dan administratif saja. Pada waktu itu korban, keluarganya tidak mendapatkan ganti rugi, kecuali sebatas santunan atas inisiatif mantan Menko Polhukam Sudomo pada waktu itu, Yusuf Sofi, 2009. Selain itu, kasus yang pernah terjadi, yakni kasus Janizal, DKK, vs. PT Kentamik Super International yang dikenal dengan kasus perumahan Narogong Indah. Dalam kasus ini pihak pengembang dimenangkan dan justru pihak pengembang menggugat balik konsumen yang dinilai telah melakukan pencemaran nama baik. Zulham, 2013. Selain faktor di dalam negeri, menurut Innocentius Samsul, 2004, pembentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga disebabkan perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization, WTO, maupun Program International Monetary Fund (IMF), dan Program Bank Dunia. Keputusan Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Perdagangan Dunia diikuti dengan dorongan terhadap pemerintah Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional di bidang perdagangan. Akhirnya pada tahun 1999, perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen di Indonesia mendapatkan pengakuan serta landasan hukum yang jelas dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU-PK, atas hak inisiatif dari DPR RI. Selanjutnya UU-PK diberlakukan 1 tahun kemudian, yakni pada tanggal 20 April tahun 2000. Dengan diberlakukannya UU-PK ini maka UU-PK menjadi payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kerjakan tes formatif 1.